Baik, selamat malam, selamat siang, selamat pagi buat sahabat-sahabat NPL Channel. Kali ini kita belajar lagi tentang cara menyesuaikan skala yang benar ya. Di sini saya ada gambar speedway dari perencanaan. Di sini skalanya tertulis di sini 1/200 ya. Terus kita copy dulu contohnya, kita copy di sini ya, copy. Terus kita paste di sini. Di sini skala saya di sini, ini keterangan di sini karena saya menyesuaikan terhadap ini ya, ukuran kertas. Baik, coba kita melakukan pembuktian terhadap ini 7,52. Ini skala gambarnya tetap masih real ya, 1 meter di lapangan sama dengan 1 meter di kertas. Artinya 1 meter juga karena kita menggunakan AutoCAD, sehingga tetap 1 meter di lapangan, 1 meter di kertas ya. Terus di sini saya mau menyesuaikan terhadap gambar saya yang ini, karena ini adalah hasil modifikasi dari konsultan, jadi kita tinggal menyesuaikan saja. Sedangkan di sini 8 ya, kita sesuaikan dulu skalanya. Coba kita ketik manual saja 8. Berarti ini dia skala 200. Coba kita sesuaikan ya. Coba kita kepingin cari tahu ini skala berapa. Ini skala saya 1/1 ya. Jadi 1 meter di lapangan, 1 meter juga di kertas. Ini kan kita yang namanya juga dengan metode pengukuran. Jadi yang namanya data ukur itu kita tidak boleh geser ya koordinat aslinya. Jadi skalanya juga kita tetap 1 meter sama dengan 1 di kertas. Beda ya kalau kita sudah biasanya ada teman-teman juga yang kadang patokan menggunakan kertas. Sedangkan kalau bagi saya yang namanya topo murni itu kita tidak boleh mengganggu ya situasi aslinya, soalnya itu berpengaruh terhadap pengukuran staking out nanti teman-teman. Kenapa? Yang namanya koordinat asli itu kita tidak boleh geser ya. Jadi seperti ini. Misalnya koordinat BM itu harus posisinya sama ya, seperti ini ya. Dia tidak boleh ganggu gugat. Jadi seperti ini ukuran kertasnya, ukuran gambarnya. Dia di sini skalanya 1/200. Terus saya mau uji, sedangkan punyaku selisih sedikit saja ya. Ini kalau di rencananya 8 meter, jarak antara sini ke sini 8 meter, sedangkan punyaku 7,52 ya. Untuk kita membuktikan, kita mencari tahu skalanya berapa, kita coba cek, coba kita kalikan dengan ini ya, 5 kali ya, SC
SC. Tunggu ya, saya aktifkan ini ya teman-teman, biar teman-teman bisa ini ya, bisa lihat perintah di keyboard. Jadi SC ya, SC skala, enter. SC seperti ini, terus kita tik, jadi SC, kita klik di sini ya, di titik ini kita coba kali besarkan sebesar 5 kali ya, berarti ya sama ya, kurang lebihnya coba kita paskan ya. Ini karena sudah modifikasi ya, sesuai revisi desain. Baik, berarti skala ini kurang lebih bukan 1/200 ya. Kalau menurut saya ini ukurannya adalah skala 1/20 ya. Ini sudah 1/20, mungkin karena ini menggunakan satuan mili ya, tapi nggak apa-apa teman-teman, ini sebagai pembelajaran saja. Terus saya ingin menyesuaikan terhadap ukuran ini ya, yang asli. Saya mau mengembalikan kembali ke skala 1 meter di lapangan sama 1 meter di kertas. Gimana caranya? Kita blok semua. Oh ya, kita sebelumnya kita buat ini dulu ya, ukuran ini, ukuran standar ya. Terus kita klik PR, enter, spasi 8. Saya ingin mengembalikan ukuran ini menjadi ukuran normal. Caranya bagaimana? Kita buat garis bantu dulu seperti biasa, cari titik tengahnya seperti ini teman-teman. Terus tangkap titik tengahnya, saya geser ke sini. Kenapa saya harus sesuaikan seperti ini? Sehingga nanti ketika kita mengskalakan gambar ini, dia akan presisi. Oke, kita masuk ke dalam caranya, dimana kita blok semua, terus kita unselect yang tadi garis yang kita buat. Ini kan ukuran asli ya. Terus langkah selanjutnya bagaimana? Kita ketik align, AL, terus kita klik di sini ya teman-teman. Kita klik di sini ya, kita tangkap di sini saja, di sini. Terus kita klik di sini lagi, terus yang ini lagi kita klik di sini, terus kita klik di sini lagi seperti ini. Terus kita spasi. Kalau kita spasi biasanya muncul perintah ini ya, seperti ini, yes atau no. Jadi kita tekan yes, y, enter. Jadi ya, ukurannya sudah sama ya, normal. Terus langkah selanjutnya coba kita minimize ini dulu, bisa lihat ya, seperti ini. Kita tarik ke samping saja sehingga tidak mengganggu pemandangan ya, seperti ini. Terus gimana cara kita menyesuaikan dimensinya? Kita blok semua ya, kita blok semua. Terus kita aktifkan tombol ini ya, menu properties di sini, di mana ya, ini ya. Kalau untuk di menu di atas, kalau kita menggunakan keyboard, kita ketik Ctrl 1 ya, Ctrl 1. Sekali lagi Ctrl 1,
Terus kita blok semua gambar ini, kita blok dari kiri ke kanan ya. Atau dari sini juga bisa, dari sini juga bisa. Tapi kalau kita blok dari kiri ke kanan itu beda ya, dibandingkan dari kita blok dari kanan ke kiri seperti ini. Ini ada perbedaan. Kita blok semua, terus kita pilih yang settingan apa namanya, rotate dimension. Kita blok, terus kita cari skala yang sudah kita buat. Jadi kita lihat di sini. Nah, ini dimensi stylenya ini karena saya menggunakan apa, G-Starcade ya, kita kasih besar ini saja biar teman-teman bisa lihat. Yang ini kita pilih skala yang 100 GP ya, seperti ini ya. Saya menggunakan 100 ya, ini juga ada beberapa pilihan 100 yang ini tetap ukurannya, dimensinya sama ya. Ini hanya beda di ukuran teks saja seperti ini. Saya menggunakan, kalau ini skala 1000 ya, jadi satuannya berubah menjadi milimeter. Kita pilih yang ini saja ya. Jadi artinya bahwa kita sudah menyesuaikan gambarnya, jadi tidak membingungkan kita saat dalam mendetail atau dalam penggambaran detail nanti. Kita tidak bingung, kita harus kalikan dengan skala lain. Jadi buat teman-teman yang masih dalam tahap pembelajaran atau masih dalam tahap belajar menggunakan software AutoCAD, hal-hal ini yang perlu teman perhatikan, bahwa lebih mudah kalau kita menggambar dengan menggunakan ukuran yang asli. Jadi seperti di lapangan 1 meter, kita juga gambar di kertas di AutoCAD ini dengan 1 meter. Jadi dengan dari situ baru kita mau mengskalakan atau membuat skala berapa, tergantung. Kalau di sini saya tidak biasa patokan pada ukuran kertas ya. Kebanyakan dari teman-teman menyesuaikan terhadap ukuran kertas. Jadi misalnya gambar situasi asli seperti ini, biasanya teman-teman ada juga yang mereka skalakan situasi ini. Nah, hal ini sangat berpengaruh sekali ya terhadap sticking out nanti. Itu kan berpengaruh terhadap posisi koordinat ya. Jadi ketika kita melakukan sticking out di lapangan, jelas tidak akan ketemu, tidak akan cocok. Baik, ini saya sudah sesuaikan skalanya, jadi kita tinggal mengikuti saja. Terus langkah selanjutnya kita lihat juga ya, di sini ada detail potongannya. Potongannya kita copy terlebih dahulu. Kita copy, terus kita ke file tadi, kita paste di sini ya. Kita klik atau kita ini ya, paste seperti ini, blok. Kita klik copy clip. Oke, di sini ada 1068. Terus kita klik paste.
Baik, kita cek dulu ya teman-teman. Kita tutup dulu, ulang kita tutup lagi, terus ini juga kita tutup, zoom extend. Kok jauh ya, kok larinya ke sini ya. Oke, kita F8 ya. Ya, itu biasa masalahnya di skala dan juga settingan dimensi. Baik, saya akan menyesuaikan juga dengan skala ini. Saya akan menyesuaikan semua teman-teman. Jadi kita copy gambar ini, kita copy, kebesaran ya. Nah, jadi saya akan menggunakan satu garis saja, garis bantu, titik PL, di sini. Jadi kita ketik PL, enter, tekan F8. Ini kita kasih masuk ukuran 14 ya, ini ukuran, ini skala 100 ya. Kalau di punyaku ini skala 100 yang ini 14 seperti ini teman-teman. Jadi ini bukan skala ini ya, ini sebenarnya skala berapa ya, coba kita copy ini. Kalau di sini keterangannya 100, coba kita ini kalikan dengan SC 5 ya. Coba sekali lagi SC, kita blok, kita kali 5. Oh bukan 5 ya, ini kayaknya 10. SC 10. Nah, berarti ini skalanya 10 ya teman-teman. Kalau biasa, kalau saya dalam penggambaran, saya ini adalah skala 10 satu berbanding 10. Baik, kita lanjut. Kita menyesuaikan kembali dengan menggunakan perintah aligns. Kita geser ini dulu. Jadi kita kasih tinggal yang asli dulu ya. Kita skalakan yang ini. Seperti biasa kita blok semua. Kita unselect, tekan shift, lalu kita blok kembali ya. Terus kita jalankan perintah AL aligns, spasi, sini ke sini ya, ke sini, terus dari sini ke sini. Yes, enter. Jadi artinya ini skala yang benar, ini skala yang 1/100 yang asli. Intinya 1/1 ya. Saya lebih senang menggunakan skala seperti ini supaya saya jangan bingung. Saya tidak bingung. Jadi kita kembali lagi ke langkah yang tadi, sama juga seperti langkah cara yang awal. Kita munculkan dulu menu ini properties, Ctrl 1.
seperti ini teman-teman. Kita escape, kita blok kembali, kita pilih yang rotate dimension, terus kita pilih yang 100 GP gitu. Kalau sudah mentok gini ya teman-teman, kita ketik zoom, kita ketik set zoom, kita blok ya satu gambar seperti ini. Seperti ini. Kita MA dari ukuran yang ini ke ukuran yang ini. Terus kita pilih salah satu dimensi yang ini. Kita ke kolom properties atau menu properties, kita cari yang fit ini, kita ketik, kita setting yang ini text inside ini, kita pilih yang on. Seperti itu teman-teman. Seperti itu. Terus kita MA ke semua, MA dari sini ke semua teks. Jadi yang lari keluar juga dia bisa pulih. Seperti ini ya teman-teman. Saya lebih senang menggambar dengan menggunakan skala asli sehingga kita tidak bingung. Jadi skala asli maksud saya di sini bahwa 1 meter di lapangan, 1 meter juga di kertas di AutoCAD ini. Oke, kita hapus garis-garis yang tidak ini. Terus coba kita lihat settingan di sini ya teman-teman, format nih kita ganti dulu ya. Nah ini saya sudah ganti menjadi meter. Ini karena kita menggunakan ini ya, menggunakan situasi topografi, jadi skalanya sudah setting secara otomatis. Baik. Terus langkah yang berikut juga, ini skalanya 50, berarti kita harus besarkan sebesar ini, kayaknya dibesarkan secara skalanya 15 ya kalau tidak salah. Coba kita copy dan kita buktikan ukuran aslinya ini kayaknya dibesarkan sebanyak 15 kali kalau tidak salah. Coba kita klik 14/8 gitu. Terus kita scale 15. Oh ternyata bukan 15 ya teman-teman. Jadi kita Ctrl Z, kita cek kayaknya 20 ya, betul teman-teman. Betul ya, ini kan 14 ya, seperti dari sini ke sini seperti ini teman-teman. Jadi kita akan mengembalikan PL 14 seperti itu. Seperti biasa kita pakai garis bantu. Saya di sini coba menggunakan polyline. Ini kan tengah ya. Terus kita geser yang ini. Kenapa saya memilih seperti ini teman-teman? Harus pas as. Soalnya pengalaman saya kalau kita align ke samping biasanya tidak dudukannya tidak simetris ya.
Jadi saya menggunakan cara seperti ini. Baik, kita blok semuanya, blok semua, kita blok dari kanan ke kiri. Kalau kita blok dari kanan ke kiri teman-teman, nah ini akan terselect semua. Sedangkan kalau kita blok dari kiri ke kanan, mana yang masuk dalam area blok itu yang terblok ya, seperti ini. Sedangkan yang ini kan tidak kena. Seperti biasa kita jalankan perintah AL align. Klik di sini ya. Kita pakai yang dimensi ini saja. Di sini ke titik ini. Seperti ini. Terus dari sini ya. Ke sini. Terus kita spasi Y, enter. Ya. Jadi kita sudah mengembalikan skalanya, dan untuk dimensinya seperti biasa kita pilih rotate dimension, kita ganti dengan 100 dp ya, seperti ini teman-teman. Dan juga seperti biasa, ini kan dimensinya seharusnya di sini ya, tapi kan dia lari, jadi kita kembali ke menu properties, terus kita cari yang fit, settingan fitnya ini kita pilih yang untuk text inside ini kita on kan. Terus dari sini kita MA, dari sini kita MA dari sini ya, terus kita blok semua, jadi tetap dimensi yang keluar ya, dia bisa kembali ke posisinya seperti ini. Kita lihat pasti di sini akan banyak akan berubah ya. Nah, seperti itu. Terus ini juga ya, seperti itu. Dan juga semua dimensi yang di sini kita harus menggunakan metode yang sama. Seperti ini. Ya. Oke. Ini sudah siap. Terus kita baik, yang berikutnya lagi kita copy, kita bawa ke sini seperti biasa. Di sini saya mau move, kita tangkap di titik tengahnya atau middle point ke sini seperti itu. Jadi untuk kita samakan kembali, kita tetap membuat perintah polyline F8, terus kita kasih masuk ukuran 6. Terus saya geser ke as seperti ini. Sini ya. Jadi ini ukuran asli ya. Jadi kita mau menyesuaikan kembali skalanya seperti biasa, blok dari kiri ke kanan, ketik SC, terus kita bukan SC ya, sorry, blok dari kiri ke kanan, terus kita ketik align, kita tangkap yang dari sini, kan jaraknya 6 meter, sini ke sini, terus dari sini ke sini, spasi yes ya. Kembali lagi ke langkah yang sama, kita blok semua dari kiri ke kanan, terus kita pilih yang di sini ada 66 dimensi ya. Terus kita pilih di mix ini, di style ini kita ganti dengan skala yang sudah kita tentukan 100 GP ini.
Terus kita langsung saja juga bisa, tapi di sini tidak bisa ya, karena ada berbeda jenis dimensi. Jadi kita MA secara manual saja, kita pilih salah satu dulu, atau kita juga bisa MA dari yang atas ya, dari dimensi yang atas. Baik, dari salah satu di sini saja, seperti ini teman-teman. Kita blok semua dimensi yang ada. Oke, terus kita geser mouse, kita mendekati di sini. Baik teman-teman, jadi kita sudah menyamakan skalanya. Seperti ini. Terus jadi desain ini adalah desain baru ya, rencana spillway ini existing, namanya juga embung bendungan yang sudah berumur kurang lebih 25 tahun ya. Kenapa kita memilih untuk menggantikan spillway? Sebab spillway existing ini terbuat dari pasangan. Biasa untuk spillway tipe dulu tahun 95 ya. Jadi supaya kita tidak ragu, yang menjadi bahan pertimbangan untuk kita mengganti spillway karena ada jembatan di atas. Jadi ada jembatan, teman-teman, karena ada jembatan di atas, sehingga hal inilah yang membuat kita harus merubah konsep desain dan menggantikan bangunan existing ini dengan bangunan baru, karena ada beban jembatan di atas, sehingga kita harus mendesain sekaligus dengan abutmen untuk jembatan ini ya. Hal ini berpengaruh sekali, sehingga mengakibatkan analisis dan hitungan yang menjaga kestabilan terhadap bangunan yang lama. Dilihat dari segi usia sudah cukup lama, sehingga kita mengambil keputusan untuk mengganti dengan spillway yang baru, sehingga kita tidak khawatir terhadap rencana penempatan atau penambahan jembatan di atas spillway. Nah, di sini kan cuma jembatan untuk pejalan kaki ya. Tapi karena mengingat struktur bangunan yang lama untuk spillway-nya itu terbuat dari pasangan yang sudah berumur kurang lebih 20-an tahun, sehingga hal ini membuat kita harus memperhitungkan kembali strukturnya. Dan secara teknis tentunya struktur itu sudah tidak memenuhi syarat untuk kita pakai kembali, sehingga kita mengambil keputusan untuk kita mengganti dengan spillway yang baru, konstruksi yang baru. Baik teman-teman, demikian tutorial singkat bagaimana caranya kita menyamakan skala dan menyesuaikannya dengan skala yang benar, skala yang real,
sehingga mempermudah kita di dalam menghitung. Jadi tujuan kita belajar ini juga akan berpengaruh terhadap perhitungan volume juga. Mengapa? Karena kalau kita menghitung volume dari luas penampang yang ada pada AutoCAD, tentu dengan skala yang berbeda, dengan skala yang sudah kita perbesar, akan menimbulkan volume yang dua kali lipat ya, tergantung skala yang kita gunakan. Misalnya ini ukuran yang standar, tapi kalau kita skalakan menjadi skala 1/20, dan dengan skala 1/20 itu, misalnya kita copy, kita klik SC skala, untuk skala 20 saya biasa kalikan dengan 5 kali ya, seperti ini teman-teman. Ini skalanya menjadi skala 1/20. Jadi tinggal kita menyesuaikan saja dengan dimensi yang ada. Di sini untuk dimensi skala 1/20 belum ada, nanti kita buat. Namun sebelumnya kita membahas dulu yang ini ya teman-teman. Jadi jelas akan berbeda ya. Misalnya luasan yang ini kan 5,39 ya, berbeda dengan luasan yang ini karena sudah kita kasih besar sebanyak 5 kali ya. Jadi ya ini jadi luasannya jadi 134 ya. Nah, ini sangat berpengaruh sekali terhadap volume ya. Jadi baik buat teman-teman yang teliti pasti akan mengetahui. Sedangkan buat teman-teman yang tidak teliti pasti akan berpengaruh terhadap volume ya, seperti ini. Jelas skalanya juga di sini sudah tertulis skala 1/100. Jadi ketika kita mengklik volume yang ada, luasan yang ada jelas pasti sangat besar. Seperti ini teman-teman. Nah, ini juga akan jadi pertanyaan teman-teman. Baik, mungkin sampai di sini dulu. Pada videonya terlalu panjang, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang cara kita membuat dimensi ya. Biasanya banyak teman yang masih bingung terhadap settingan di sini. Nanti kita akan bahas di tutorial selanjutnya. Jangan lupa support terus channel ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa ya subscribe, like, dan komen. Support terus saudara channel ini sehingga channel ini semangat dalam memberikan tutorial-tutorial yang berguna tentunya buat teman-teman.